sebelum mulai pembelajaran. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, silakan berdoa anak-anak. Sekarang siapa yang akan hadir hari ini? Gresia, Malaja, Nurul, Ida, Agas. kenapa mereka? Sakit. Semuanya sakit? Ya. Semuanya sakit. Sekarang udah bawa bukunya semua. Anak bukunya udah Clarissa, bawa buku lagi. Ya. Nah, sekarang kita akan tahu nggak tepuk 1, tepuk 2. Siapa yang tahu? Coba dia pimpin. Tepuk 1, 2, 3. Ya, berdiri. Semuanya berdiri. Ya, oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Yang benar, yang fokus ya. Fokus Clarissa. Ulang. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Yang fokus semua. Dan siap belajar sekarang. Ya. Nah, sekarang ibu mau bertanya dulu nih. Apakah matahari bisa tersenyum seperti manusia? Bisa atau tidak? Tidak ya. Kalau matahari itu benda mati atau benda hidup? Benda mati. Nah, pernahkah kamu mendengar kalimat seperti angin berbisik lembut? Pernah? Pernah? Dia pernah? Tidak. Ray pernah, Ray? Tidak. Agas? Belum pernah ya? Nanti kita belajar. Nah, sekarang kita akan belajar. Tujuan belajar kita hari ini dapat menjelaskan majas personifikasi dengan benar. Yang kedua, dapat menuliskan suatu keadaan menggunakan majas personifikasi dengan benar. Nah, kalian sudah pernah mendengarkan majas? Tidak. Belum pernah? Belajar majas? Belum pernah ya? Nah, sekarang kita akan belajar tentang majas personifikasi. Sekarang sebelum ibu masuk nih, siapa yang tahu pengertian majas personifikasi? Siapa yang tahu? Majas personifikasi. Siapa yang tahu? Ray tahu, Ray? Yang tahu? Apa itu majas personifikasi? Nah, majas personifikasi adalah gaya bahasa yang memberikan sifat-sifat manusia kepada benda mati atau makhluk tak bernyawa. Nah, majas personifikasi itu adalah kita benda mati seolah-olah hidup. Benda mati seolah-olah hidup, seperti hujan rintik-rintik menimpa atap rumah. Nah, di sini juga ada ciri-ciri majas personifikasi, yang dimana ada 4. Semuanya kelihatan? Agak kelihatan? Nah, yang pertama yaitu menggunakan kata kerja manusia. Misalnya, kata kerja manusia apa aja? Tersenyum, Berlari, menangis. menangis. Masih banyak kata kerja manusia. Nah, yang kedua, memberikan sifat hidup atau perasaan manusia kepada benda mati, di mana kita akan memberikan sifat hidup kepada benda mati yang kita akan membuat kalimatnya. Nah, yang ketiga itu kalimat terasa lebih indah, hidup dan imajinatif. Nah, yang terakhir yaitu tidak bermakna sebenarnya atau sifat
pertama itu apa? Untuk memperindah bahasa dalam cerita atau puisi. Nah, yang kedua, Untuk menarik perhatian pembaca atau pendengar. yang terakhir, Agar pembaca bisa membayangkan suasana dengan lebih hidup. nah di sini ada 3 yang tujuannya, yaitu untuk memperindah bahasa dalam cerita atau puisi. Kemudian untuk menarik perhatian pembaca atau pendengar. Yang terakhir agar pembaca bisa membayangkan suasana dengan lebih hidup. Nah, di sini ada perbedaan kalimat biasa dengan kalimat personifikasi. Yang dimana di sini ada kalimat biasa sudah terlihat. Ada 3 kalimat biasa di sini. Yang dimana yang pertama yaitu matahari bersinar terang. Kedua, angin bertiup kencang. Dan ketiga, ombak datang ke pantai. Nah, kalau kalimat dengan majas personifikasi itu ada 3 juga. Yang pertama, matahari tersenyum cerah di pagi hari. Kemudian angin berbisik lembut di telingaku. Kemudian ombak berlari mengejar pantai. Ada perbedaannya di sini? Ada. Apa yang untuk membedakan di sini? Kalimatnya. Yang mana? Kalimat yang mana? Kalimat biasa kan cuma matahari bersinar terang. Kalau kalimat personifikasi ada matahari tersenyum cerah di pagi hari. Yang kalimat yang mana yang membedakan di sini? Tersenyum cerah. Tadi kata kerja manusia, kata kerjanya apa? Tersenyum. Nah, di kalimat kedua kata kerjanya di sini yang mana? Berbisik. Nah, yang ketiga berlari. Sudah terlihat perbedaannya? Nah, di sini juga langkah menulis kalimat personifikasi. Nanti kita akan menuliskan kalimat personifikasi itu ada sebuah kartu. Nanti kita bermain games membuat kalimat personifikasi. Nah, di mana kita seharusnya lebih tahu dulu bagaimana sih langkah menuliskan kalimat personifikasi. Di mana ada 3 di sini langkah menuliskan kalimat personifikasi. Yang pertama itu pilih benda mati atau alam. Contohnya matahari, hujan, angin, pohon. Nah, yang kedua, pikirkan sifat atau kegiatan manusia yang cocok. Contohnya seperti tersenyum, menangis, menari, berlari. Tadi kan sudah terlihat kan di kalimat perbedaannya. Nah, yang terakhir itu gabungkan menjadi kalimat yang indah dan bermakna. Contohnya nih, di sini udah ada contoh, udah kelihatan dari atas. Contoh bendanya, benda hujan. Kemudian sifat manusianya kita masukkan menari. Nah, kita buat kalimat menjadi kalimat indah dan bermakna, yaitu hujan menari di atas genting rumah. Bermakna nggak kalimatnya? Bermakna? Yang mana tadi sifat manusia? Menari. Bendanya, benda matinya? Hujan. Sekarang siapa yang bisa buat kalimat baru? Coba pilih salah satu benda mati. Benda mati yang mana kalian pegang? Nah, sifat manusia bisa pakai menari. Pulpen menari saat pulpen menari-nari di atas buku. Nah, buku boleh. Apalagi? Coba siapa yang bisa buat kalimat baru? Benda mati, pilih benda mati. Boleh buku. Nah, sifat manusianya gimana? Sifat manusianya pilih yang apa? Menari. Apa yang cocok ke dalam buku itu kalau membuat kalimatnya? Kalau susah cari benda mati yang lain. Cari benda mati yang lain. Menghapus boleh. Apa kalimat sifat manusianya lain? Menghapus. Boleh kata menari boleh juga.
Sifat manusianya Bernyanyi. yang ketiga, langit menangis deras sore itu. Bendanya apa bendanya? Sifat manusianya Menangis. Nah, yang terakhir, daun-daun melambai meriang tertiup angin. Bendanya apa? Daun. Sifat manusianya melambai tertiup Angin. Nah, sudah ngerti membuat majas personifikasi? Di sini kita akan bermain games. Bermain games kartu. Di sini Di sini kita akan bermain games. Apa yang dipegang Ibu? Apa nih? Kartu games. Kartu gambar. Kartu gambar. Sekarang coba. Nah, sekarang sudah terlihat gambar dan kalimatnya di sini? Sudah. Sekarang kalian nanti mencocokkan pilih gambarnya, kemudian pilih kalimat yang benar ke gambarnya yang cocok. Mencocokkan dari kalimat ke gambar. Nanti kalian tempel. Kalian pilih-pilih sendiri, lalu taruh ke sini, tempel ke sini. Nanti contohnya nih, kalimatnya taruh di sini, gambarnya taruh di sini. Kemudian pilih yang cocok, Kemudian beri di bawahnya. Nah, ngerti? Ya. Nah, sekarang boleh dah kalian pilih lalu cocokkan. Jangan berebutan. Ini dia Ray, Yudi. Nanti bareng-bareng cocoknya di sini. Boleh ini? Kan banyak nih. Tunjukkan dulu yang kalian cocokkan tadi gambar Pak kalimatnya. Kalian tunjukkan. Ayo lagi. Jadi kelihatan nggak? Sekarang tunjukkan yang teman-temannya. Bacakan kalimatnya. Yang nomor 1 apa? Dengerin teman
kerjakan lagi. Dengerin dulu ibu, biar keduanya bekerja, saling bekerja. Dengerin dulu ibu, udah lihat? Udah lihat? Tulis nama kelompoknya, lalu tulis kelasnya, bukan hanya dua. Nah, di sana sudah ada petunjuknya. Bacalah teks di bawah ini dengan cermat. Diskusikan dengan anggota kelompokmu untuk menemukan kalimat yang mengandung majas personifikasi. Tuliskan alasan mengapa kalimat tersebut termasuk majas personifikasi. Buat dua kalimat baru dengan menggunakan majas personifikasi. Kerjakan dengan rapi dan kompak bersama kelompokmu. Di sini kan ada teks nih. Di sini ada yang buat bukan majas personifikasi dan majas personifikasi. Nah, di bawahnya pilih dua kalimat personifikasi dari teks di atas. Di sini sudah ada keterangan nanti kalimat kalian pilih majas personifikasi. Kemudian buat kalimat baru majas personifikasi. Tadi kan sudah ada yang cara membuat majas personifikasi kan. Nah, ini langkah menulis kalimat personifikasi. Sudah ngerti? Enggak. Ini.
personifikasi dari teks di atas, yaitu daun-daun menarik lembut dan pagi. 2. Pagi hari datang dengan senyum hangat. Buatan kalimat baru majas personifikasi. 1. Daun-daun tertiup angin yang lembut. 2. Pagi hari datang anak-anak menuju sekolah dengan semangat. Lanjut. Kedai es krim majas personifikasi. Bukan majas personifikasi. Bukan majas personifikasi. 1. Ali pergi ke sekolah setiap pagi. 2. Diana rajin belajar agar menjadi pintar. 3. Suasana di pasar sangat ramai sekali. 4. Ali pergi ke pasar dan membeli sayur. 5. Ibu membawa di dapur. 6. Ali sampai dengan salam hukum padanya. Majas personifikasi. Nasi itu menangis apabila sang tuan tidak memakannya. 2. Suara nyanyian burung mengalun dengan indah dan rumput bergoyang sore ini. 4. Pelangi. Nah, tadi kalian sudah mengerjakan beberapa PD, bermain kartu, terus sekarang sudah mengerjakan evaluasi. Sekarang kalian mengerti apa itu majas personifikasi, cara membuat majas personifikasi, ya? Ibu persilakanlah kalian bertanya. Apa yang mau ditanyakan? Ada yang masih yang nggak ngerti? Yang ngerti semua? Apa tadi yang kita pelajari hari ini? Perbedaan kalimat Yang buat Dian sama Kalisa sudah benar ya. Tepuk tangan sama Dian sama Kalisa. Tadi sudah dibuat pilih dari kalimat majas personifikasi 2, yaitu daun-daun menari lembut tertiup angin pagi. Benar. Pagi hari datang dengan senyuman hangat. Ini kurang tepat ya yang kedua. Nah, boleh kan baru majas personifikasi daun-daun tertiup angin yang lembut. Benar. Pagi hari datang anak-anak menuju sekolah dengan semangat. Yang nomor 2 kurang tepat ya. Nah, sekarang tadi kalian sudah mengerti apa kalimat majas dan kalimat biasa kan? Nah, kalimat personifikasi itu apa? Kalimat personifikasi adalah kalimat yang menyatakan mendapati seolah-olah itu. Benar. Nah, kalian sih apa itu majas personifikasi? Cara membuat majas personifikasi, ya? Ibu persilakanlah kalian bertanya. Apa yang mau ditanyakan? Ada yang masih yang nggak ngerti? Yang ngerti semua? Sekarang ibu mau ngetes. Apakah kalian sudah memang benar-benar mengerti apa itu kalimat majas dan cara membuat kalimat majas? Sekarang ibu ada soal evaluasi yang akan kalian kerjakan. Masing-masingnya kalian kerjakan. Tulis dulu namanya, baru absen dan kelas. Kemudian berilah tanda silang pada jawaban yang paling tepat. Yang ngerti?
Kalau